belajar tentang ekonomi, yaitu macam-macam kebutuhan manusia menurut klasifikasinya. Tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini yaitu mendeskripsikan macam-macam kebutuhan manusia menurut klasifikasinya, mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor yang ada mempengaruhi kebutuhan tersebut, dan terakhir mengidentifikasi benda pemuas kebutuhan dan kegunaannya. Pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan. Apa sebenarnya arti dari kebutuhan? Setiap manusia itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini bisa berbentuk kebutuhan dalam berpakaian, makanan, tempat tinggal, kasih sayang, bantuan dari dokter, dan lain-lain. Bagaimana kalau kebutuhan kita semua ini bisa terpenuhi? Tentu alangkah indah kehidupan kita semua. Nah, di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ini, dan dari yang kita jelaskan tadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan itu mencerminkan sesuatu perasaan kekurangan di dalam kehidupan manusia yang masih perlu untuk dipuaskan. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari kebutuhan. Yang pertama berdasarkan kegunaan. Pertama dari kegunaan ini adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan setiap manusia yang menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal. Berikut adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder menyangkut kebutuhan akan perlengkapan rumah tangga seperti yang kita lihat setiap hari, yaitu tempat tidur, umpamanya meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang menyangkut akan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan bidang barang-barang mewah. Seperti misalnya keinginan untuk memiliki mobil yang mewah atau bertamasya di tempat-tempat yang mewah. Sehingga kebutuhan tersier ini mengangkat tingkat prestis seseorang dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifat terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apabila kita berbicara mengenai kebutuhan jasmani, ini menyangkut dengan tubuh kita sendiri. Bagaimana usaha manusia untuk mempertahankan tubuh yang bagus, ya, sehingga untuk mempertahankan ini manusia itu memberi makan atau membeli pakaian yang cocok untuk dirinya, atau bahkan yang lain sekarang seperti yang sudah banyak beredar di sini, mereka ikut fitness dan lain-lain supaya menjaga agar tubuh mereka itu tetap sehat. Berikut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani, apabila kita mendengar kata rohani, biasanya kita itu langsung berpikir tentang ibadah. Padahal kebutuhan rohani itu tidak hanya membahas tentang ibadah sendiri, tetapi seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat orang yang stres, kita melihat orang yang kurang kasih sayang, sehingga kebutuhan rohani ini masuk dalam bidang, umpamanya begini, kita berkumpul dengan keluarga, itu adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan bidang rohani, atau kita berkumpul dengan teman-teman menyaksikan keindahan alam dan lain sebagainya. Berikut adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Misalnya orang yang sedang sakit, itu harus dapat pengobatan. Jika tidak, nanti bisa mati atau lain sebagainya. Jadi perlu ada pengobatan yang sesegera mungkin. Itu contoh sederhana dari kebutuhan sekarang. Berikut kebutuhan yang akan datang. Ini
misalnya kita menabung. Nah, di masa yang akan datang kita akan menggunakan tabungan itu untuk misalnya kita lanjut sekolah atau hal-hal yang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan subjek yang dibutuhkan terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu diperuntukkan untuk perorangan. Misalnya, seorang akuntan dia perlu kalkulator dan lain sebagainya. Seorang petani dia perlu cangkul, dan seorang siswa dia perlu bolpen, buku, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perorangan. Berikut kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif ini diperuntukkan untuk orang banyak. Umpamanya rumah sakit, jembatan, alat-alat transportasi seperti jeepney, taksi, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama di sini adalah keadaan alam atau tempat. Dari gambar yang kita lihat sekarang, di sini terdapat orang yang memakai baju tebal dan dua orang yang memakai baju tipis. Apa maksudnya? Jadi keadaan alam itu mendorong keinginan setiap manusia untuk memiliki barang sesuai dengan tempat di mana dia tinggal. Ya, tentu orang yang di kutub mereka memerlukan baju yang tebal-tebal. Sedangkan yang berada di tempat tropis cukup memakai yang tipis-tipis. Itu kira-kira contoh dari keadaan alam. Selanjutnya peradaban. Manusia semakin banyak kebutuhan yang dia perlukan, maka semakin besar pula kualitas barang yang harus dia miliki. Kalau dahulu kita hanya puas makan misalnya ikan goreng dan lain-lain, kalau sekarang karena kita sudah berkehidupan yang cukup mewah, sudah tidak puas apabila hidup tanpa TV, tanpa cellphone, laptop, dan lain sebagainya. Itu contoh dari peradaban. Berikut agama. Bagaimana faktor-faktor agama ini mempengaruhi kebutuhan manusia? Begini misalnya, kalau dilihat di gambar, di sini ada contoh orang Katolik dan orang Islam, ya. Agama mempengaruhi faktor kebutuhan manusia begini. Kalau di Katolik mempunyai aturan-aturan sendiri dalam beribadah, begitupun yang Muslim, ya. Jadi masing-masing pihak memerlukan peralatan tersendiri dalam rangka menjalankan ibadahnya masing-masing. Misalnya yang Kristen perlu Alkitab, perlu ini rosary, atau yang Muslim perlu sajadah, jilbab, dan lain-lainnya. Itu contoh daripada agama. Berikut adat istiadat. Di sini diambil contoh mengenai pernikahan tradisional, ya. Setiap tempat di negara kita mempunyai tradisi yang berbeda-beda, sehingga terbentuk perilaku dan tujuan sosial yang berbeda-beda pula. Berikut kita bahas tentang macam-macam benda pemuas kebutuhan. Pertama, dari cara memperolehnya. Ada benda ekonomi dan benda bebas. Nah, apa ini yang dimaksud dengan benda ekonomi? Benda ekonomi adalah benda yang didapat secara kita harus mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu untuk mendapatnya karena sifatnya terbatas, ya. Contohnya misalnya kita ingin membeli barang-barang misalnya makanan, kita harus membayar dalam bentuk uang baru mendapatkannya. Benda bebas contohnya misalnya sinar matahari atau udara yang kita alami atau kita rasakan setiap hari karena sifatnya kita dapat cuma-cuma dan kita dapat merasakannya dalam kehidupan kita itu, ya, sifatnya dia tidak terbatas, jadi banyak dalam jumlah yang banyak, tidak akan habis, ya. Berikut kegunaan. Ada benda konsumsi dan benda produksi. Apa yang dimaksud dengan benda konsumsi? Yaitu benda-benda yang bisa segera kita konsumsikan atau kita pakai, umpamanya makanan, pakaian, dan lain-lain. Kalau benda produksi yaitu benda yang bisa digunakan untuk memproduksi lagi benda-benda yang lain. Contohnya yaitu mesin.
pembuatan, ya, dari bahan mentah. Kita lihat di gambar, dari hasil hutan kita mendapatkan, contohnya di sini kayu. Dari hasil pertanian kita mendapatkan padi. Hasil perkebunan kita mendapatkan kopi, dan dari barang tambang kita mendapatkan batu bara. Berikut barang setengah jadi, semen, ya, seperti yang ada di gambar ini. Semen itu sudah melalui proses produksi tetapi belum siap pakai. Diharapkan dari semen ini kita bisa memproduksikan tegel atau tembok dan lain-lainnya. Berikut barang jadi, yaitu barang-barang yang sudah siap untuk dikonsumsikan. Misalnya sepatu siap pakai, baju, makanan dalam kaleng, ya ini contohnya buah-buahan. Nah, bagaimana benda-benda tersebut apabila dihubungkan dengan benda lain? Yang pertama, benda komplementer. Di sini ada contoh bensin. Bensin akan lebih berguna apabila dia diisi ke dalam mobil atau motor, sehingga mobil itu bisa bergerak. Nah, benda komplementer di sini artinya benda tersebut akan dirasakan kegunaannya apabila ia dipasangkan dengan benda yang lain. Berikut benda substitusi. Kita umpamakan di sini beras, ya, dimasak menjadi nasi. Kalau tidak ada nasi, kita bisa ganti dengan jagung umpamanya, atau dengan roti dan lain sebagainya. Kegunaan benda pemuas kebutuhan. Yang pertama, kegunaan bentuk atau form utility. Dari gambar ini kita bisa melihat ada pohon karet, ya. Pohon karet itu belum bisa dirasakan kegunaannya sebelum dia berubah menjadi roda misalnya. Pada saat dia menjadi roda, maka dia akan lebih berguna dalam kehidupan manusia. Berikut kegunaan tempat atau place utility. Kita bisa melihat di sini contoh, misalnya panen yang besar-besaran di daerah Tapanuli. Karena besar-besaran panen sehingga suplai beras di tempat itu banyak. Nah, dia akan lebih berguna apabila kita pindahkan ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan banyak beras. Itu contoh dari kegunaan tempat. Berikut adalah kegunaan waktu atau time utility. Tabungan umpamanya. Pada saat kita menggunakan tabungan untuk hal-hal yang sifatnya emergensi, nah di situ kita akan merasakan bagaimana bergunanya tabungan itu. Berikut kegunaan pemilikan atau ownership utility. Dari contoh ini kita dapat melihat ada lahan tanah yang kosong. Nah, apabila dia ini masih terus begini saja, dia tidak akan berguna. Dia akan ditumbuhi oleh rumput atau apa saja. Tetapi pada saat kita membelinya, kita bisa mendirikan rumah di tempat itu, bahkan kita bisa menanam sehingga menghasilkan pendapatan bagi kehidupan kita. Sekian pelajaran kita untuk pagi hari ini, dan selanjutnya saya harap semua berkelompok, kita ada tugas yang nanti akan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Now, take 2 English.